Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Oke. Lihat wajahnya Dwi dengan Agus ini luar biasa ya, ceria. Sudah makan anak aku? Al- Alhamdulillah. Oke, kalau begitu berarti sudah semangat mengikuti pembelajaran saya pendidikan agama Islam. Oke, hari ini kita sudah masuk di bab 4 tentang lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan salat sunnah. Namun kita saya tampilkan di layar HP anakku sekalian yang ada materi saya. Oke. Sebagai ketua kelas, Firmansyah tolong dipimpin doanya. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zid. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, semoga apa yang didoakan tadi sama Firmansyah kita mendapatkan ilmu dari sisi Allah dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah berdoa. Sebelum kita masuk materi, kita membaca ayat di bawah ini. Insyaallah yang dipimpin Agus, tolong baca suratul Fatihah, dan Wahab membaca Al-Baqarah surah ke-42, dan Siti Juleha baca Quran Al-Baqarah 43. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih Siti Juleha, ayat 43. Oke, kayaknya Siti Juleha lagi ini. Waham, Waham, minta tolong dibacakan. Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kita mendengar tadi Agus dan Waham luar biasa membaca Al-Quran. Semoga menjadi imam, setidaknya iman nantinya kalau sudah berkeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah masuk di materi. Sebelum ini, siap satu dulu. Namun nanti mengisi form absennya agar lebih tepatnya saya lihat di Zoom ini, alhamdulillah hadir semua. Ada Firmansyah, Siti Juleha, Waham, Supaina, Dwi, dan Agus. Saya lihat sudah hadir semua. Untuk pengisian absennya nanti saya kirim di Google, di WA melalui Google Form. Jadi dan di sini sudah kelihatan di layar HP-nya. Oke, jadi di sini ada nama, kelas, terus pertemuan ke ini sudah kita di pertemuan pertama. Jadi itu untuk pengisiannya sebagai bukti nanti Bapak Ibu guru sudah saya bisa menilai bahwa oh ini betul-betul yang sudah hadir. Dan jangan lupa di screenshot HP-nya sebagai bukti nanti ada apa foto yang diupload di ininya, di absennya. Oke. Setelah mengisi absen, kita lanjut dengan materinya. Oke. Sudah dibuka bukunya Pendidikan Agama Islam? Oke, sudah ya. Silakan buka bab 4, yang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Oke.
Sebelum kita masuk di materi, kita lihat dulu peta konsep dari bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Salat sunnah itu ada beberapa macam, salat sunnah berjamaah, salat sunnah munfarid, dan salat sunnah berjamaah munfarid. Pernah dengar salat sunnah ini? Oke, maka dari itu, oke, belum ya. Tapi intinya sudah melaksanakan Pak atau oke, pernah melaksanakan salat sunnah? Pernah melaksanakan salat sunnah? Oke, oke. Oke, jadi kita nanti bahas. Jadi nanti kalian, oh ternyata tadi saya sholat sunnah munfarid. Oh ternyata tadi saya pernah sholat sunnah berjamaah. Nanti kita melihat macam-macamnya nanti sekalian. Oke, macam-macam dan ketentuannya sama. Ini konsepnya secara keseluruhan. Nanti di bukunya kita bahas satu persatu. Oke. Uh, Tujuan materi atau pembahasan hari ini yang kita bahas yaitu menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Jadi nanti di ujung materi saya kita akan melaksanakan diskusi sedikit untuk tolak ukur saya yang mana sudah kemampuannya, mana sudah lebih paham dan mana yang kurang dan mana yang memang tidak paham. Jadi itu nanti. Jadi pembahasan kali ini adalah menjelaskan pengertian sholat sunnah dan menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Oke. Aku sekalian, sholat sunnah. Ini pengertiannya sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah adalah sholat dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Jadi kita pahami terlebih dahulu anak-anakku sekalian. Saya mau tanya dulu, eh, Supaina, Supaina pengertian wajib apa? Supaina. Ya, pengertian wajib dulu, wajib, pengertian wajib. Wajib adalah oh, luar biasa Supaina. Terus saya Dwi. Sama-sama anakku. Dwi, pengertian sunnah gimana menurut Dwi? Pengertian sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, Pak. Oke, jadi itu pengertian wajib dan sunnah. Jadi sholat sunnah ini sudah dijelaskan tadi supaya sama Dwi. Berarti kalau kita meninggalkan sholat sunnah tidak merasa berdosa. Namun ibaratnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Oke, anakku sekalian. Setelah itu kita melihat macam-macam sholat sunnah. Nah, di sini ada beberapa. Sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan sendiri atau munfarid. Jadi ada dua macam, secara sendiri dan ada yang berjamaah. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, salah satunya menjadi imam dan lainnya sebagai makmum. Oke, ini perbedaannya. Kalau berjamaah itu tentunya ada imam. Oke, kalau sendiri atau single man berarti tidak ada makmum. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti punya keluarga, berarti kalian nanti punya imam sendiri, yaitu keluarga kalian. Tapi masih single semua, ya. Oke. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah. Ya, macam-macam sholat sunnah di sini ada beberapa macam. Jadi saya mengkelompokkan di layarnya macam sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Namun, di pertemuan pertama ini kita akan membahas di sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, dan kedua, sholat istisqa atau meminta hujan, sholat ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari, keempat ini sholat kusuf atau gerhana bulan. Jadi anak-anakku sekalian, yang namanya sholat sunnah berjamaah itu berarti tidak boleh dilakukan secara sendiri karena sholat sini ketentuannya harus berjamaah. Jadi ini
sholat sunnah munfarid nanti pertemuan kedua dan ketiga kita bahas. Namun kita bahas di sholat sunnah berjamaah. Jadi ada 4. Yang pertama apa? Idul Adha, sholat istisqa. Ya, oke. Oke, ya. Siti Juleha paling nyaring suaranya ya. Oke. Oke. Jadi selanjutnya kita bahas lagi sholat sunnah berjamaah. Nah, ini pengertiannya. Ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu tadi sudah ada pembagiannya. Yang pertama saya kelompokkan tadi di awalnya. Nah ini yang pertama kita bahas sholat sunnah hari raya atau sholat id. Ya. Semuanya kan sudah pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Oke. Jadi nanti di pertemuan di akhir nanti tolong diperhatikan sholat Idul Fitri itu bertepatan di tanggal berapa. Nanti setelah sholat Idul Adha bertepatan di tanggal berapa. Ini tanya satu. Jadi di sini sholat Idul Fitri itu dilaksanakannya pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi diperhatikan tanggal dan waktu ketentuannya. Waktu sholat Id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Condong itu artinya tidak sampai terbenam. Ya, kalau misalnya antara pukul 2 atau sampai pukul 3 sore. Jadi seperti itu condong. Selanjutnya cara mengerjakan sholat Idain. Nah, jadi ini ada usulinya. Nah, biasanya itu kalau di masjid itu kalau sebelum sholat Idul Fitri itu biasanya ada panitia masjid membacakan kembali niat melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha karena dilaksanakannya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Oke, saya bacakan, perhatikan usolli sunnatal Idul Fitri rakaat ini ketika kalian menjadi makmum. Nah, jadi baca makmuman ya. Namun ketika kalian menjadi imamah, jadi kalian baca imaman lillahi ta'ala. Begitupun dengan niat sholat sunnah Idul Adha. Jadi usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Oke, anak sekalian itu niatnya. Jadi nanti ada di bukunya niat untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Oke, selanjutnya karena menyingkatkan waktu. Oke. Tata cara pelaksanaannya. Jadi kita dalam melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu dua rakaat, namun di rakaat pertama takbir 7 kali. Ya. Pertama membaca niat, yang itu tadi niatnya yang pertama. Nah, setelah takbir kedua membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ke 7 kali. Dan rakaat kedua kita takbir lagi sampai 5 kali dan membaca tasbih kembali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dan seterusnya seperti sholat biasanya. Oke, itu ketentuan untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Oke, yang kedua, sholat sunnah berjamaah yang kedua yaitu sholat meminta hujan. Nah, kenapa harus meminta hujan? Ya, ini pengertiannya. Karena beberapa di daerah seperti daerah Jawa sana terkadang dia mendapatkan musim kemarau. Namun saya lihat di Kalimantan ini, selama saya tinggal di Kalimantan mulai tahun 2017 belum saya mendapatkan musim kemarau. Bahkan di sini saya tidak tahu apakah ini musim kemarau atau musim hujan karena di Kalimantan saya lihat tidak tentu cuacanya. Ya kan? Paham ya? Iya. Ah iya, kalau di daerah Jawa atau daerah Sulawesi itu biasanya ada. Ya, kadang di daerah saya Pinrang dulu itu pernah musim kemarau sampai 10 bulan sehingga padi-padi di sana tidak maksimal buahnya karena tidak ada air. Makanya pemerintah biasanya
menghimbaukan masyarakatnya untuk melaksanakan sholat istisqa atau meminta hujan segera Allah mengabulkan doanya sehingga hujan itu diturunkan di suatu daerah tersebut. Jadi gitu. Wah, bagaimana waktu pelaksanaannya? Jadi waktu pelaksanaan sholat istisqa pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang panjang. Setelah itu cara mengerjakan sholat istisqa. Nah ini ada syaratnya ya. Jadi kita tidak langsung melaksanakan sholat istisqa. 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaknya masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Jadi kita dianjurkan ya, dianjurkan tidak diwajibkan ya. Dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah puasa 4 hari berturut-turut. Pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat kumpul di tanah lapang. Jadi hendaknya di lapangan ya, di lapangan. Hendaknya. Apakah boleh di masjid? Boleh. Ketika misalnya masjidnya masih memenuhi atau bisa menampung di masyarakat tersebut. Tapi lebih afdalnya kita karena langsung ibaratnya mengharapkan Allah bahwa turunlah hujan karena mendapatkan musim kemarau pada saat itu. Sampai sini dipahami? Oke, paham ya? Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Agus sudah mulai, Agus saya lihat mulai ngantuk ini. Kalau ada kopi tidak apa-apa, minum kopi sambil mendengarkan. Iya. Oke, yang ketiga mengenakan pakaian seadanya yang bisa dipakai ya. Tidak ada azan dan iqamah. Jadi jangan sampai Agus semangat nih, semangat untuk melaksanakan salat istisqa langsung tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dengan firman saya juga semangat, langsung iqamah. Wah, ini nanti masyarakatnya, wah aliran dari mana ini Agus sama firman saya ini ya. Nah, jadi tidak ada iqamah atau tidak ada azan ya. Terus yang selanjutnya sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat biasanya dipimpin imam. Jadi tetap ada imamnya ya. Oke. Selanjutnya jadi ini masih ketentuannya atau tata caranya. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah dan hendaknya dimulai dengan memohon ampun kepada Allah 9 kali dalam khutbah pertama. Ya, nanti saya kirim linknya di WA bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dilanjutkan dengan puji-pujian, syahadat, salawat, lalu khatib memberikan nasihat-nasihat. Khutbah kedua dimulai dengan memohon ampun 7 kali. Setelah selesai imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah. Yang seterusnya dalam berdoa sambil mengatakan mengangkat tangan dan menghadap ke langit dan merendahkan diri menghadap kiblat dan membalikkan syalnya. Artinya syalnya ini kita tidak boleh sombong karena sombongan itu hanya miliknya Allah. Nah, selanjutnya di sholat sunnah gerhana. Jadi ada di sini gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi jangan dibalik ya niatnya, nanti diperhatikan niatnya. Jangan sampai niatnya gerhana matahari dilaksanakannya di petang atau malam. Wah, ini biasa begitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Semua yang kita lakukan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk melaksanakan sholat gerhana bulan gerhana matahari, kita harus sesuai dengan niatnya. Oke, ketentuannya bagaimana? Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau matahari. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat kusuf atau gerhana matahari dinamakan sholat kusuf. Nah, ini perhatikan perbedaannya. Sholat gerhana matahari dinamakan sholat kusuf. Nah, khusuf ya, khusuf. Namun sholat gerhana dinamakan kusuf. Jadi itu ada perbedaan. Tata cara pelaksanaannya, ya jadi ada perbedaan. Cara melakukan sholat gerhana, sholat 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. Nah, jadi ini perhatikan, tidak seperti melaksanakan sholat sunnah biasa. Nah, perhatikan di bagian B-nya, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, jadi sudah takbir Allahu Akbar, membaca surah yang panjang, berarti di sini ketentuannya tidak membaca suratul Fatihah ya. Jadi membaca surah panjang. Kemudian ruku dan i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, melainkan membaca suratul Fatihah.
Jadi membacakan dulu suratul panjangnya, baru nanti pada saat sujud melainkan membaca suratul Fatihah. Jadi pada saat sujud baru kita membaca surat Fatihah. Jangan sujud subhana rabbil azim wa bihamdi, bukan, karena salat gerhana ini tidak seperti salat kenapa tidak sesuai? Karena ditakutkan bahwa kita menyembah matahari, gerhana itu, mengagungkan matahari itu. Tidak ya, karena di sini melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu surah yang lebih pendek, kemudian ruku, tidak yang kedua, lalu sujud sebagaimana biasanya. Jadi seperti itu ya. Tolong ini dipahami, jangan sampai kalian sholat gerhana bulan dan gerhana matahari seperti sholat biasanya. Tidak boleh, karena kita ibaratnya ditakutkan ada ibaratnya menduakan Tuhan ketika misalnya kita melaksanakan sholat seperti biasanya. Seperti itu. Ini sholat gerhana, cara melaksanakan sholat gerhana pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama. Pada sholat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau jahar, ya. Nah, jadi kalau misalnya gerhana matahari itu jangan dinyaringkan, ya. Kalau gerhana bulan dinyaringkan, seperti biasanya. Ini usollinya. Usollinya. Jadi Firmansyah minta tolong coba dibacakan niat untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau sholat kusuf. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi jamsi raf'ataini lillahi ta'ala. Masya Allah. Coba Waham, karena Waham saya lihat mukanya luar biasa perhatiannya ya. Coba Waham, apalagi senyumnya, Masya Allah, Barakallah. Oke. Masya Allah, Barakallah. Saya doakan Waham semoga menjadi imam besar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi sudah dibacakan niat untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi nanti di pertemuan kedua tolong dihafal niat-niat tadi, sholat Idul Fitri, sholat Sunnah Idul Adha, dan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, dan sholat niat meminta hujan tadi. Oke, anakku sekalian. Waduh, ya Allah. Get off. Waduh. Mate beli. Harus bayar, guys. Aduh. Oke, sabar-sabar Bapak Ibu. Conference link. Oke, silakan masuk kembali. Mate balik. Oke, tadi sedikit terputus anak-anakku sekalian. Oke. Mohon maaf tadi ada ini soalnya jaringan. Inilah kesah keluhnya kita melaksanakan pembelajaran daring ya.
Nah, tidak sesuai biasanya. Terkadang jaringannya bagus atau ini. Kita lanjut karena sedikit lagi dalam materi kita. Oke, tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Boy. Pokoknya Agus ini kalau sudah minum kopi langsung siap panjang betul. Mantap. Oke. Eh, Tadi kita sudah masuk materi ini, kita lanjutkan. Tinggal menyimpulkan. Ya, kesimpulan materi. Ya, kesimpulan materi itu tadi tentang pengertian sholat sunnah. Jadi di sini sholat sunnah adalah sholat dianjurkan. Ya, coba dibacakan dulu kesimpulan materinya, Suti Juleha. Tadi kan sholat sunnah dan sholat wajib. Sholat wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Oke. Dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Oke. Iya, betul, luar biasa. Kalau saya nilai, bagaimana Firmasa? Nilai Siti Juleha ini berapa? Kira-kira nilainya tentang pengertian sholat sunnah, secara apa pengertian wajib? Masya Allah, luar biasa. Oke, eh selanjutnya tadi ini kesimpulan materi. Terus yang kedua, Dwi. Ada berapa tadi macam sholat sunnah? Ada 4, Pak. Ada 4 ya, sholat sunnah berjamaah. Oke. Oke. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Coba deh, Agus dulu. Coba bacakan niatnya tadi, Gus. Coba bacakan niatnya sholat Idul Fitri. Agus sudah berapa umurnya, Agus? Agus berapa umurnya sudah? Bisa itu, Pak. Enggak apa-apa. Oke, siap, boy. Saya memang suka ini suaranya, nih, semangatnya, Gus. Coba bacakan, Gus. Masya Allah, luar biasa. Terus, ya, oke. Waham deh, Waham. Ketika sudah takbir, sedang bacakan niatnya. Setelah itu apa yang kita sudah bacakan lagi? Apa kita bacakan lagi setelah niat, terus takbiratul ihram, terus itu membaca, disunahkan membaca. Ini mana ini? Ya, ya tasbih apa? Masya Allah. Waham kalian kan sudah ada 12 tahun, 13 tahun umurnya. Berarti kalian diajak sama orang tuanya dulu itu berumur sekitar 4 atau 5 tahun. Berarti kalian itu sudah 8 tahun melaksanakan sholat Idul Fitri. 8 atau 9 tahun. Jadi anak-anakku sekalian ketika sholat Idul Fitri lagi, walaupun nanti pihak panitianya tidak atau tidak membacakan, jadi kalian sudah paham tata cara pelaksanaan Idul Fitri. Jadi anak-anakku sekalian, saya kira sebelum kita tutup pertemuan ini, kiranya kita bernyanyi dulu ya. Ya, sudah lihat semua di layar handphonenya? Sudah dilihat? Oke. Oke, saya contohkan. Tolong nilai suara saya ya. Paham? Oke. Di sini ada lirik lagunya almarhum Ustaz Jeffrey Bohari ya. Lirik lagu judulnya itu Sepohon Kayu ya. Oke. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya,
Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Ah, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, agak guna nama basogi nasinya. Oke, jadi sudah hafal semua ya? Masya Allah. Tapi masuk masuk suaranya Agus tadi itu suara Bapak hilang ya, karena suara emasnya Agus itu luar biasa. Oke, kita baca bersama-sama. Apalagi kalau suaranya Firman ini, wah ya, lebih lebih bagus lagi. Oke, 1, 2, 3. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunga, serta buah. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Masya Allah. Jadi di sini makna makna dari lagu ini, walaupun hidup beberapa tahun, kalau tidak melaksanakan perintah Allah, kenapa kenapa Allah menganjurkan sekali yang namanya sholat ya? Karena Allah memanggil langsung Muhammad ya, memanggil langsung Muhammad untuk menjemput perintah sholat. Kalau zakat itu, puasa itu masih melalui malaikat Jibril. Namun kalau sholat itu langsung Nabi Muhammad SAW, disebut peristiwa apa anak-anakku sekalian? Masya Allah. Waham itu saya aja ini Waham merasa tersinggung. Waham pakai songkok, saya tidak. Wah, jadi Waham kayaknya mau jadi guru agama juga nanti ya. Luar biasa Waham ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, kita setelah kalian memperhatikan, menonton dan mendengarkan, ada beberapa soal yang kalian harus jawab di antaranya. Oke, 1. Jelaskan pengertian salat sunnah. Terus 2. Praktekkan salat sunnah berjamaah dalam bentuk video dikirim melalui WA Group. Jadi kelompoknya ini adalah bukan kelompok per kelas, tapi kelompoknya adalah keluarganya ya. Di yang kedua ini keluarganya, jadi ajak ibu, ajak adik, terus ajak siapa lagi nih? Saudara-saudaranya melaksanakan salat sunnah berjamaah ya. Jadi contohnya aja, jangan misalnya Bu, saya mempunyai tugas sama Pak Sarip, guru pendidikan agama Islam untuk melaksanakan salat sunnah, terserah pilih yang mana, atau salat Idul Fitri kah, salat Idul Adha kah, atau salat gerhana matahari, tapi lebih baik anu aja. Salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Contohnya aja ya pelaksanaannya. Jadi kelompoknya itu masing-masing keluar. Kalau laki-lakinya harus ya jadi imam, Waham ya. Kalau perempuannya, kalau misalnya ada kakak laki-lakinya, karena perempuan itu tidak boleh jadi imam ya. Artinya ketika misalnya masih ada laki-laki. Kalau misalnya tidak ada laki-laki boleh menjadi imam. Jadi kalau misalnya perempuannya tidak boleh juga apa ya? Mengeluarkan suaranya karena sebagian aurat juga. Jadi memang susah kalau mencontohkan perempuannya. Jadi bagaimana cara kalian untuk perempuannya melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah dan nanti dikirim ke WA pribadi saya. Seperti itu ya, paham ya kerja kelompoknya? Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan ya. Pak yang biasanya kita lapar-lapar siang puasa. Puasa itu Pak namanya apa Pak? Oh, sholat tarawih sama sholat witir biasanya itu. Oh, boleh. Jadi itu di pertemuan boleh. Jadi gini, nanti kita bahas itu di pertemuan ketiga. Namanya itu sholat berjamaah dan mufarid. Jadi boleh menggabungkan antara sholat berjamaah
dan sholat sendiri. Jadi sholat itu bisa dilakukan secara sendiri dan bisa juga dilaksanakan berjamaah. Oke, saya catat dulu ya namanya Agus karena ada pertanyaan. Saya nilai dulu. Ya, oke, ada yang lain? Ya, oke. Ya, silakan Waham. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, betul, betul, betul. Ya, betul. Oke, terima kasih Waham, bagus pertanyaannya ya. Tentang pelaksanaannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha biasanya. Memang kita melihat dari beberapa jamaah, apalagi kalau sudah muda-mudi ini ya, remaja-remaja itu tidak memperhatikan yang penting. Karena gini, yang menjadi perbedaan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya sholat Jumat itu mendidahulukan khutbah dan baru melaksanakan sholat ya. Namun sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini didahulukan sholat terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan khutbah. Ya, menjadi pertanyaan apakah bagian dari pelaksanaan untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri? Ya, betul. Jadi dari ukurannya gini, ibaratnya kalian disuruh orang tua kamu untuk membelanjakan uang, ya ibaratnya gini. Membelanjakan Waham punya uang 20.000 ya. Mau dikasih uang 20.000 sama mamanya ya. Harus mengerjakan Waham memindahkan misalnya sawitnya 10 sawit, misalnya memindahkan ke mobil ya. Namun Waham hanya mengerjakan memindahkan sawitnya 5 ke mobil, baru lari. Berarti Waham hanya mendapatkan 10.000 dari mamanya, tidak sampai 20.000. Ibaratnya seperti itu juga kalau Waham misalnya melaksanakan sholat Idul Fitri hanya sholat langsung lari, berarti pahala yang kamu dapat Waham tidak seperti pahala yang saya kerjakan sampai sholat khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi gitu ya, pemahaman seperti itu. Paham Waham ya? Iya, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mungkin pertemuan ini sampai di sini. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini, saya mengajak untuk berdoa terlebih dahulu. Dan dipimpin saya minta siapa lagi nih yang belum ada suaranya ini? Oh ya Siti, ya Siti ini Siti begadang tadi malam ini kayaknya ini. Iya. Oh iya. Oke. Siti jangan main HP terus ya Siti ya. Itu sudah. Tolong dibacakan Siti. Tolong dibacakan doanya. Ya. Subhanallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi jangan lupa tugasnya tadi jelaskan pengertian sholat sunnah, terus praktek sholat sunnah bersama keluarganya dan menghafal tadi beberapa niat. Ya satu aja, intinya niat yang kalian hafal satu aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak enggak bisa menghafalnya. Yang penting ada satu dulu, ya. Oke, semoga kalian sehat-sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu di pertemuan kedua.
Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.